Game berikut terjadi antara Magnus Carlsen melawan Grandmaster Inggris Gawain Jones pada Tata Steel 2018, di mana Carlsen melakukan blunder yang membuat dia kehilangan perwira. Meski demikian, Carlsen justru menekan dan terus menekan hingga akhirnya Gawain Jones menyerah pada langkah ke-42. Magnus Carlsen sebagai putih E4 dijawab dengan C5 Sicilian Defense, kuda F3, D6, D4 pertukaran pion, kuda makan, lalu kuda F6, kuda C3, dan Gawain Jones memilih G6 Sicilian Dragon. Karenanya Carlsen bersiap meluncurkan Yugoslav attack. Pertama-tama gajah E3 dimainkan, gajah fianchetto F3, kuda C6, kemudian menteri D2. Bersiap rokade ke sayap menteri untuk memaksimalkan serangan di sayap raja. Gawain Jones rokade, lalu Carlsen juga rokade D5, dan Carlsen membalas dengan menteri S1, melakukan shadowing dengan benteng terhadap menteri. E5, pertukaran kuda, pion makan, lalu pertukaran pion, kuda makan, gajah ke C4. Kuda terserang 3 kali, karena itu gajah E6, raja B1 mengamankan raja, benteng E8, kemudian kuda E4, F5, kuda G5, gajah C8, dan di sini pada langkah ke-17 Carlsen melakukan blunder G4. Langkah ini blunder sebab F4 membuat 2 perwira terserang dan salah satunya akan hilang. Di sini Carlsen memilih mempertahankan kuda, pion makan gajah. Sekarang Gawain Jones unggul 1 perwira bersih. Carlsen melanjutkan menteri makan pion. H6 mengancam kuda, tetapi Carlsen mengorbankan kuda. Dia melangkah menteri C5. Kalau kuda diambil, menteri makan pion mengancam benteng. Benteng B8, benteng makan kuda. Menteri E7 dan benteng D7 skak mendapat menteri. Itulah sebabnya gajah B7 dipilih dan kuda E4, benteng E6, kemudian H5, menteri B6. Gawain Jones sudah unggul perwira, karena itu mengadu menteri adalah cara terbaik dan teraman untuk menang. Carlsen di sini memainkan langkah brilian B5. Kalau pertukaran menteri, kuda akan makan menteri, serangan ganda terhadap benteng dan gajah. Setelah benteng mundur mengawal gajah, kuda makan gajah, benteng makan, lalu benteng makan kuda, pion makan, gajah mengambil pion skak, raja H7, gajah makan benteng, benteng B8, dan gajah E4. Carlsen pasti menang. Gawain Jones tidak mengambil menteri. Dia melangkah pion H makan pion. Carlsen menarik menteri ke A3, kemudian benteng B8, serangan tidak langsung terhadap pion B, B3, menteri D8, dan di sini menteri makan pion. Pion makan pion, benteng makan, kemudian benteng G6. Sekarang pion terserang kuda dan benteng 2 kali. Pion ini dikawal oleh benteng dan menteri 2 kali. Tetapi di saat yang sama menteri juga mengawal benteng yang diserang oleh menteri. Itu artinya menteri hitam terkena overloading. Berdasarkan hal ini, Carlsen mengambil pion, benteng makan, dan kuda makan. Kalau menteri makan kuda, benteng tidak terjaga, skak.
dan Carlsen akan menang. Maka oleh sebab itu, Menteri C8 dimainkan dan benteng KG1, sebuah shadowing. Benteng A8, Menteri B6, benteng A6 mencoba untuk menggoda pertukaran. Carlsen tidak mengambil benteng, dia menyelamatkan menteri. Menteri D7, lalu kuda ke E4, ancaman serangan Royal Fork dengan memanfaatkan fakta bahwa kuda dan gajah terkena pin. Raja H8, dan di sini menteri F2. Kalau benteng menyelamatkan diri, menteri H2 skak, raja G8 dan kuda F6 Royal Fork. Karena itu, menteri E7. Gajah makan benteng, gajah makan, diikuti dengan menteri H2 skak, raja G8, lalu menteri H6. Menteri A7, serangan balik terhadap benteng, tetapi menteri E6 skak, raja F8 diikuti dengan benteng G5, ancaman skak di petak F5 yang akan memenangkan permainan. Gawain Jones bertahan dengan kuda E3, lalu menteri D6 skak. Setelah raja F7, kuda ke C5 dimainkan, mengancam skak di petak E6. Gawain Jones bertahan dengan gajah C8, tetapi sampai di sini Carlsen menyelesaikan lawannya dengan langkah kombinasi, yaitu benteng makan gajah, skak, dan Gawain Jones menyerah. Dia melihat kelanjutan, raja makan benteng berakhir dengan menteri makan pion skak, raja F7, menteri makan kuda, dan Magnus Carlsen unggul 3 pion. Benar-benar sebuah permainan yang teramat luar biasa dari Magnus Carlsen. Dia tertinggal 1 perwira, tetapi berhasil menang. Yap, demikianlah video ini dan sampai jumpa.